Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita tahu bahwasanya namanya pembuluh darah di dalam tubuh kita ini memegang peranan yang sangat penting ya. Apalagi kalau kita berbicara pembuluh darah gitu ya, di seluruh tubuh kita ini ada pembuluh darah yang hubungannya ke jantung dan organ-organ penting lainnya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Bayangkan kalau pembuluh darah itu ada gangguan kesehatan ya, salah satunya penumpukan plak. Aduh, itu pasti kadang-kadang ya ada yang ngerasa kayak waktu jalan, aduh agak ada rasa kram-kramnya, nyeri-nyerinya gitu ya, atau kebas atau jadi kayak susah jalan. Nah hati-hati ya, siapa tahu ada penumpukan plak di pembuluh darah kita. Nah gimana cara mencegahnya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Nah ngomongin tentang pembuluh darah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa fakta seputar pembuluh darah yang ada di tubuh manusia ya. Kita lihat yang pertama adalah kerusakan pembuluh darah bisa dimulai sejak dini. Nah ini dia ya, kita berpikir gini. Ya namanya pembuluh darah itu kan identik dengan ya kepentingan tubuh kita ya. Kepentingan untuk kesehatan tubuh kita dalam artian ini pasti akan melewati proses degeneratif. Betul gitu ya. Jadi dari muda, dari anak-anak lah ya, anak-anak, remaja, dewasa itu kan pasti tumbuh kembangnya akan semakin sempurna. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kan proses degeneratif itu selalu akan terjadi ya. Proses aging itu pasti akan terus terjadi. Begitupun juga dengan pembuluh darah kita, pasti fungsinya akan menurun seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya bahwasanya oke, nanti deh ketika usia lansia mungkin ya pembuluh darah kita akan mengalami penurunan fungsi. Tapi jangan berpikir seperti itu, bahwasanya ternyata dimulai dari usia dini pun pembuluh darah kita ternyata bisa mengalami penurunan fungsi. Nanti akan kita bahas ya ke dokternya langsung gitu ya. Apa sih yang akhirnya menyebabkan mungkin pembuluh darah yang kita pikirnya nanti tuaan gitu ya, fungsinya menurun, ternyata dari dini atau dari muda itu bisa menurun fungsinya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Obesitas bisa rusak pembuluh darah. Nah ini penting banget ya, apalagi kita sekarang ya hidup dengan pola gaya hidup yang ya sedentari lah ya, yang rebahan, PW-an gitu ya. Makan, minum, apalagi kita mungkin masih ada yang polanya WFH, asik banget kerjanya di atas tempat tidur, di atas sofa, sambil ngemil, sambil minum ini itu segala macam. Akhirnya membuat orang mengalami lama-lama timbangannya itu geraknya ke kanan gitu ya. Kalau yang masih yang analog gitu ya, bukan yang digital, itu ke kanan. Nah kanan ini berarti apa? Berat badannya naik. Nah ujung-ujungnya kalau kita ngomongin berat badan naik adalah obesity atau obesitas. Nah ternyata kabar buruknya mungkin ya, nanti akan kita konfirmasi ya. Obesitas ini bisa berpengaruh pada kesehatan pembuluh darah kita. Kenapa? Mungkin kalau kita nalarnya sebagai manusia awam gitu ya. Tentulah namanya pembuluh darah ini kan ada di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita obesitas, penuh dengan lemak di tubuh kita. Pasti mau tidak mau akan menekan pembuluh darah kita. Dan itu pasti bisa mengganggu kesehatan pembuluh darah kita. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Pembuluh darah dapat dipengaruhi oleh cuaca. Wah ini agak gini ya, agak questioning juga ya, dipertanyakan juga. Maksudnya cuaca gimana nih gitu ya. Kita tinggal di Indonesia yang mungkin hampir selama setahun itu mentari menyinari dunia kita gitu. Tapi gini, apakah hubungan antara cuaca atau mungkin iklim juga gitu ya berpengaruh pada kondisi kesehatan dari pembuluh darah kita? Kan kadang-kadang kita kalau ngerasa mungkin ada beda ya antara orang, mungkin kita yang tinggal di dekat pantai mungkin agak panas, beda dengan teman-teman kita yang mungkin dekat daerah pegunungan seperti di puncak dan lain sebagainya. Kenapa kok mereka biasanya kulitnya lumayan bersih-bersih gitu ya, kemudian agak merah-merah, merona gitu ya. Atau kalau yang tinggal di dekat pantai yang panas-panas kok agak lebih gelap gitu. Nanti akan kita bahas ya, apakah ini efek dari cuaca dan yang berpengaruh ke pembuluh darah atau enggak. Oke, kita lanjut yang selanjutnya keempat pemirsa. Es dapat mengaruhi pembuluh darah di kepala. Pernah nggak Anda lagi makan es krim atau lagi minum es gitu ya. Terus kemudian, aduh itu kayak langsung ke atas kepala ke otak itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nge-freeze gitu ya. Pasti itu nggak enak banget. Kita akan berhenti selama beberapa detik gitu ya untuk ngerasain kayak sensasinya itu luar biasa. Antara nggak tahu ya sakit atau nyeri atau apa itu undescribable ya. Kayak kita nggak ngerti harus ngomong apa. Tapi bener-bener kayak kita nge-freeze gitu.
gitu, sensasinya sangat luar biasa. Nah, apakah es juga ini bisa mempengaruhi pembuluh darah yang salah satunya nempel ke sensor otak kita atau seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Coklat bisa beri dampak pada pembuluh darah. Nah, ini salah satu makanan favorit kita semuanya, namanya coklat. Di luar sana ada banyak mitos fakta seputar coklat. Katanya bikin gemuk lah, katanya bikin jerawat lah. Tapi ada juga bilang katanya bisa ngobatin jantung lah ya, banyak sekali. Tapi kalau kita ngomongin tentang pembuluh darah, katanya konsumsi coklat itu bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan pembuluh darah kita. Pertanyaannya, ini bisa memengaruhi ke kesehatan yang lebih baik atau bisa memperburuk kondisi kesehatan pembuluh darah kita, nanti akan kita bahas. Oke, itu tadi beberapa fakta seputar pembuluh darah dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa fakta seputar pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh manusia ini seperti apa. Mungkin kita nggak bisa ngelihat secara langsung ya pembuluh darah dalam tubuh kita, tapi ternyata fungsinya banyak banget. Nah, kita akan membahas beberapa fakta di antaranya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Sunny March Novalin Silaban, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Pekanbaru. Selamat pagi, Dr. Sunny, apa kabar, Dok? Ya, selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik, Dok. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dokter dan teman-teman di rumah sakit juga sehat selalu ya, Dok ya. Amin. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas seputar penumpukan plak di pembuluh darah. Tapi sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa fakta seputar pembuluh darah yang mungkin kita tahu pembuluh darah sih gitu ya. Tapi kita nggak ngerti ternyata banyak banget hal-hal yang ya mitos faktanya, fakta menarik dan lain sebagainya seputar pembuluh darah ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Kerusakan pembuluh darah bisa dimulai sejak dini. Nah, kan selama ini kan kita berpikirnya adalah ketika kita ngomongin pembuluh darah gitu ya, kita pasti ya proses degeneratif nanti deh gitu ya, pembuluh darah itu akan rusak atau menurun fungsinya ketika udah tua gitu. Tapi ternyata kalau baca-baca literatur katanya dari muda juga bisa. Kok bisa ya, Dok? Memang bisa dari muda bisa ada penurunan fungsi atau rusak, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita mau membicarakan mengenai pembuluh darah dan kerusakannya, kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Kalau kita misalnya menceritakan mengenai aterosklerosis, iya benar. Kalau misalnya aterosklerosis itu kan itu adalah proses yang berlanjut itu bertahun-tahun. Jadi sebenarnya peristiwa penumpukan plak di pembuluh darah itu dimulai dari dekade pertama. Usia 10 tahun loh gitu. Jadi kebanyakan kan mungkin orang tua ngasih anaknya tuh, oh banyak makan kan gendut, nggak apa-apa kan lucu-lucunya gitu ya. Kasih makan gula-gula, makan coklat, terserah deh, ini kan masih muda, masih aman, nggak masalah gitu. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Sebenarnya proses dari penumpukan sel lemak itu masuk ke dalam sel-sel darah kita itu, maksudnya dia di bawah lapisan pembuluh darah itu dimulai dari sebenarnya usia 8 tahun loh, atau dekade pertama. Kemudian dia berjalan semakin lama penumpukannya itu ekstrasel, kemudian mulai nampak jelas itu pada dekade kedua dan ketiga. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara dengan aterosklerosis itu memang perjalanan yang bertahun-tahun hingga pada akhirnya terjadi penumpukan yang nampak signifikan itu kalau pada laki-laki itu paling jelas dari umur 40 tahun. Gitu. Itulah kenapa kita bilang bahwa sebenarnya salah satu resiko orang memiliki plak atau sumbatan pembuluh darah itu adalah usia 40 tahun. Tapi bukan di usia 40 tahunnya numpuknya gitu, dimulainya bukan dari situ. Tapi sebenarnya dari dekade pertama, dari usia 10 tahun. Itulah sebenarnya gimana kita lifestyle yang benar itu sebenarnya bukan dimulai waktu kita usia dewasa ya, enggak ya gitu. Dari sebenarnya sejak usia dini loh, dari kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang kerusakan yang lain itu bisa saja terjadi, tapi pada kasus yang berbeda. Misalnya ada ceritanya autoimun gitu. Jadi ada misalnya itu bayi-bayi gitu, yang kita masih bayi loh, tapi pembuluh darah jantungnya katanya rusak gitu. Itu ada proses autoimun, ada proses peradangan di situ. Tapi itu memang ceritanya lain lagi ya. Atau memang itu biasanya ada juga kasus-kasus yang memang karena diturunkan. Pernah nggak dengar misalnya pemuda usia 17 tahun? Itu dia kena serangan jantung
bener nggak nih kata serangan jantung gitu ya. Kita kateterisasi tuh misalnya, oh ternyata benar ada sumbatan. Nah biasanya ini ada kelainan pada sel darahnya sendiri gitu. Jadi si pasien ini, si pemuda ini ternyata punya kecenderungan sel darahnya itu gampang menggumpal gitu. Faktornya bisa macam-macam. Satu memang faktor bawaan dari dia sendiri gitu. Ada penggumpalan. Yang kedua, nah pernah nggak ada yang namanya sindrom orang karena pemakaian narkoba? Makanya narkoba itu sebenarnya satu, itu bisa mempercepat penggumpalan darah. Yang kedua, dia bisa menyebabkan penyempitan di pembuluh darah itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bilang ini dia ada masalah kelainan pembuluh darah, tapi dia masih anak-anak, masih remaja, bisa nggak ya? Bisa aja gitu. Tergantung penyebabnya apa dan selama ini lifestyle-nya seperti apa. Oke, gitu. Jadi ketika ada orang ada masalah dengan pembuluh darahnya di usia 40, jangan salahkan 1, 2, 3 tahun belakang ya dok ya, karena itu manifestasi dari usia 8-10 tahun. Oke ya, sekali. Jadi perhatian untuk teman-teman ya yang usia 30-40 dicatat ya. Oke dok, nah ini lanjut yang kedua, ini hubungannya dengan yang poin pertama juga nih, obesitas gitu ya. Obesitas juga katanya bisa merusak pembuluh darah. Tapi kalau tadi dengerin pembicaraan dari dokter Sani berarti ini approve dong dok, kalau obesitas hubungannya dengan pembuluh darah gimana nih dok? Iya, sebenarnya kalau obesitas iya, penyebab obesitas itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada yang memang dia obesitasnya dikarenakan penyakit tertentu gitu. Orang bilangnya obesitas karena penyakit tertentu. Tapi memang kebanyakan obesitas itu adalah karena selama ini asupan intake kalorinya itu lebih banyak daripada yang keluar ya. Gitu, sehingga terjadi penumpukan lemak. Penumpukan lemak itu jangan salah, dia nggak hanya terjadi penumpukan lemak itu di bawah subkutan. Bawah subkutan itu di kulit kita, enggak. Tapi paling jelas itu juga penumpukan lemak itu pada pasien obesitas itu juga cenderung di pembuluh darah itu sendiri. Nah, yang namanya lemak itu sehat loh gitu. Jadi kita bisa makan lemak, boleh banget. Dia itu berfungsi banget untuk ya seperti buat hormon, enzim, itu semuanya dari lemak. Akan tetapi pada waktu dia kadarnya berlebih, dia itu bisa jadi menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Lemak itu bentuknya, wujudnya itu seperti lilin kuning cair gitu ya. Itu bisa menempel gitu di dinding pembuluh darah, masuk ke dalam sel-sel darah tadi kita bilang tadi, masuk ke dalam sel di dinding pembuluh darah. Semakin banyak, semakin tinggi kolesterol kita, maka semakin tinggilah penumpukan lemak di dinding pembuluh darah tersebut. Jadi dia juga bisa menyebabkan aterosklerosis yang semakin lama makin bertambah itu yang membentuk sumbatan di pembuluh darah. Gitu kira-kira. Dan kemudian yang namanya obesitas itu sebenarnya kan dia itu bisa merangsang atau menghasilkan zat-zat radang dan zat-zat proinflamatori yang kita bilang. Itu biasanya merusak sel endotel. Sel endotel itu adalah lapisan pembuluh darah. Begitu pembuluh darah kita rusak, maka semakin gampang lah yang namanya zat-zat lemak, kolesterol menumpuk masuk ke dalam pembuluh darah. Semakin hari semakin berlapis, semakin menumpuk, itu yang sering menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Jadi benar sekali, jadi obesitas itu ya sangat berkorelasi loh dengan penyakit jantung ya gitu. Terus kalau misalnya dibilang dok ini obesitas yang seperti apa gitu ya, kita kan sebenarnya kita bilang obesitas itu ada sih sebenarnya ukurannya gitu. Body mass index-nya itu di atas 30. Oke deh, capai saya ngurus body mass index-nya di atas 30, ada cara paling gampang nggak? Nah kalau laki-laki itu lingkaran perutnya, gitu. Saya kurus kok dok, gitu ya. Langsung tutupin jas nih dok, langsung tutupan jas. Tapi perut saya doang yang buncit dok, gimana? Ya itu masalah juga, gitu. Jadi obesitasnya obesitas sentral. Sebenarnya obesitas seperti itu yang paling bahaya, gitu. Saat lingkaran perutnya kalau laki-laki di atas 102 dan perempuan lingkaran perutnya di atas 88, coba deh diukur dari masing-masing. Tutup. Jadi warning, ya benar itu udah jadi warning untuk faktor risiko sumbatan pembuluh darah. Berapa dok tadi dok standarnya? Habis ini mau cek. Laki-laki 102. 102 ya dok? 102 cm ya. Kayaknya aku 101 dok. Oke. Ini lagi kalau misalnya perempuan 88. 88 ya. Warning ya. Kalau udah begitu memang kita udah harus benar-benar jaga diet kita gitu. Oke. Kalau udah gitu harus target turunkan berat badan.
Aduh, ini kayaknya kesentil sama dokter Sani. Jadi nggak pede nih pakai jas. Oke, Dok. Belajar bareng kita. Oke, thank you Dok buat insight-nya. Nanti abis ini kita mau cek bareng-bareng satu studio ya, satu tim kita mau cek semuanya. Oke, Dok, yang ketiga Dok. Pembuluh darah katanya bisa dipengaruhi oleh cuaca. Betul nggak sih Dok? Cuaca seperti apa dan pembuluh darahnya efeknya gimana Dok? Iya, jadi sebenarnya ini penelitian yang dari zaman dulu ya, wajar aja gitu. Sebenarnya ini respon dari pembuluh darah kita terhadap perubahan suhu sebenarnya gitu. Nah, pada waktu suhu sedang panas gitu ya, kemudian kelembapan juga rendah. Jadi aliran pembuluh darah kita itu biasanya itu memberikan mekanisme untuk mengurangi panas dari tubuh kita sendiri dengan cara dia keluarin tuh panas tubuh kita dengan cara membuka pembuluh darah lebar-lebar sehingga ya yang namanya evaporasi pengeluaran suhu itu lebih banyak gitu. Nah pada waktu kita suhunya dingin tuh ya kedinginan kan kita aja ngeringkuk gini ya. Ya tujuannya buat apa? Buat naikin suhu tubuh. Pembuluh darah kita juga begitu gitu. Dia ngeringkuk, dia kecilin tuh aliran darahnya itu ke luar supaya udah kompensasi gitu supaya panasnya di dalam tubuh itu ya tertahan. Jadi itu sebenarnya lebih kepada mekanisme kompensasi. Tapi memang itu juga pada orang-orang pada perubahan iklim itu memang pada perubahan iklim memang bisa menyebabkan perubahan dari pembuluh darah itu sendiri gitu. Pada waktu panas dia melebar, pada waktu dia sedang kedinginan dia menyempit. Semuanya apa? Kompensasi dari mengeluarkan panas juga gitu. Jadi sehingga pada waktu misalnya dia mengelebar pembuluh darah melebar gitu ya, kemudian heart rate-nya juga jadinya ya ikut meningkat juga. Oke, jadi kalau kayak gini kedinginan dan ingin menghangatkan. Iya, pembuluh darahnya gini juga loh, bukan cuma kita doang, pembuluh darahnya juga gini. Oh gitu. Oke. Istilahnya gitu, dia kan, kayaknya saya bilang perumpamaan aja. Kita aja gini nih, pembuluh darah juga mekanismenya juga dia akan melakukan konstriksi istilahnya. Untuk istilahnya dia nahan tuh darahnya itu pullingnya itu ngumpulnya di dalam, tapi kalau di luar dia itu menyempit, di permukaan kulit dia menyempit gitu. Makanya kita sering nggak sih kalau misalnya kita dingin banget itu ujung banget kebas-kebas gitu, kebas-kebas ujung-ujungnya. Iya, karena yang di perifernya itu nyempit semua, alirannya kurang celekit gitu ya Dok ya. Itu kan semuanya mekanisme kompensasi tubuh kita ya untuk membalancekan suhu tubuh kita ini dalam gitu. Oke, seneng ya dengerin penjelasan Dokter Sani. Jadi paham gitu kita orang-orang yang non medis ini. Thank you loh Dok ya. Oke Dok, kita lanjut yang selanjutnya Dok. Es katanya bisa pengaruhi pembuluh darah di kepala. Apalagi kalau minum atau makan es tuh di langit-langit mulut. Itu freezing itu gitu ya Dok. Efeknya seperti itu atau gimana tuh? Jadi itu sebenarnya refleks ya, sebenarnya refleks. Jadi misalnya gini, kan tadi itu katanya saya bilang, ada masuk es dingin perubahan suhu tuh. Masuk ke lidah sama ke langit-langit gitu ya. Kita harus ingat sebenarnya di kepala kita ini adalah itu jumlah pembuluh darahnya paling banyak loh. Yang kecil-kecil gitu banyak banget gitu. Termasuk di superficial, di lidah segala macam. Dan paling sensitif. Nah, begitu dia masuk gitu rasa dingin gitu ya di mulut kita atau misalnya di langit-langit gitu ya. Itu langsung refleks, yang namanya kan tadi pembuluh darah tepi-tepi itu refleks gitu ya, langsung dia ngecilin tuh aliran darah ke situ gitu. Jadi sementara aliran kecilin darah ke sini terus sampai ke atas sampai ke puncak hanya refleks sebentar aja baru rasa nging gitu. Tapi habis itu nanti dia nyesuaiin lagi ya, balik lagi lebar lagi gitu. Tapi kalau misalnya dibilang apakah mempengaruhi jangka panjang minum es sih enggak. Jadi itu dia sebenarnya itu hanya proses transisi atau refleks. Sama nih misalnya saya ngasih sama sistem refleks tubuh kita tuh gitu. Kita kan nggak tahan tuh sama panas, kita kasih lilin, nggak sadar kita pasti ngangkat tangan kita tuh. Terus habis itu ya udah balik lagi, kita udah tahan tuh, udah aware itu sama lilin. Pembuluh darah kita juga gitu, masuk tuh yang dingin kaget dia nyempit dulu, baru sakit kepala ya kan. Habis itu nanti diadaptasi pelan-pelan balik lagi. Tapi memang sensasinya pas teng itu gitu ya. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke Dok, yang terakhir Dok, coklat bisa beri dampak pada pembuluh darah. Nah ini hubungannya dengan intake tadi ya, gimana nih Dok?
Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya coklat itu memang banyak banget ya yang pro, katanya coklat itu bagus gitu, sehat gitu ya. Tapi kita juga harus tahu, jadi saya bisa tuh makan coklat banyak-banyak dok, kan saya nggak masalah gitu ya. Saya punya penyakit jantung, saya makan coklat, saya nggak masalah. Lihat dulu jenis coklatnya itu seperti apa gitu. Yang kita sering kenal itu di publik itu ya, ada coklat itu kan ada dark coklat, ada kemudian susu, coklat susu ya, coklat milk coklat, kemudian ada juga coklat putih ya. Itu yang gimana gitu. Yang sebenarnya itu yang oke, yang sebenarnya yang sehat itu dari penelitian kita zaman dulu itu kokoa. Kokoa itu maksudnya yang coklat yang sudah sudah dibakar dan siap diproduksi. Jadi yang misalnya kadarnya itu sudah 80%, 70%, 80%. Coklat seperti itu sebenarnya yang diteliti, kalau jumlahnya itu misalnya mencapai 500 sampai 600 gram, dia memang bisa memberikan efek yang baik buat pembuluh darah. Kayak bisa menurunkan kolesterol. Ada unsurnya dalamnya flavonoid gitu. Tapi hanya yang sebatas itu gitu. Kalau misalnya saya makan coklatnya coklat susu atau coklat putih, itu sebenarnya nggak ada unsur coklatnya loh. Tapi cuma olahan coklat doang. Itu nggak ngaruh. Gula ya dok? Jadi kalau misalnya mas saya mau haus ini, ada gulanya di situ. Ada susunya yang kita nggak tahu sebenarnya susunya itu susu sehat atau tinggi lemak atau enggak gitu. Nggak bener juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, ini saya mau makan coklat deh, coklat susu tiap hari katanya sehat, ya dimakannya maksudnya untuk sesuai dengan misalnya ya having fun doang nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita tujuannya mau makan coklat karena kata dokter Sani sehat, ya enggak juga gitu. Tapi sebenarnya apakah dia ada korelasi? Memang kalau penelitiannya sih karena dia punya unsur namanya flavonoid, itu yang memang bagus juga buat pembuluh darah, it's okay, itu sih sehat-sehat aja, asal dimakannya ya dalam jumlah yang moderate aja, gitu, jangan berlebih. Oke, terjawab semuanya. Aduh, ini pagi ini tuh insightful banget ya. Ini penjelasan dari Dr. Sani. Thank you banget loh dok. Ini tercerahkan kita semuanya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sani. Next, kita lanjut lagi dok di segmen selanjutnya ngomongin tentang penumpukan plak di pembuluh darah. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita asik banget ya ngobrol sama Dr. Sani seputar pembuluh darah. Kita akan lanjut lagi ngomongin tentang penumpukan plak di pembuluh darah. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Sani Marsh Novalin Silaban, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Pekanbaru. Dr. Sani, kita lanjut lagi dok. Boleh dijelasin lagi nggak sih dok tentang pembuluh darah dalam tubuh manusia ini apa, mungkin fungsinya dan jenis-jenisnya gitu dok? Oke, jadi yang namanya pembuluh darah, kalau kita sebutin namanya di kedokteran satu persatu nggak selesai kita ya, satu SKS. Berapa SKS itu dok? Jadi, saya nyelesaikannya 6 semester gitu. Oh, 6 semester. Oke. Jadi kalau misalnya yang secara umum ya pembuluh darah itu kita lihat berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama itu sesi pembuluh darah yang mencurahkan darah dari jantung ke seluruh organ gitu ya. Itu namanya arteri. Itu yang pertama. Nanti pada waktu dia mencapai ke organ ada pembuluh darah yang kecil-kecil namanya kapiler ya. Ini nanti yang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida gitu. Nah, darah yang kayak oksigen ini yang dari arteri gitu. Arteri yang ngasih oksigen ke organ gitu. Nanti dari organ ini dipakai bertukar, kemudian habis yang dipakai organ jadinya kan karbon dioksida produknya. Nanti karbon dioksida itu habis itu masuk ke pembuluh darah. Nah, proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen tadi itu namanya kapiler yang posisinya di organ-organ tadi. Nah, nanti dari kapiler itu masuklah dia ke ya pembuluh darah vena. Nanti yang dari vena inilah darah yang dari organ itu, pembuluh darahnya itu balik lagi ke jantung. Itu yang miskin oksigen, yang kaya karbon dioksida. Jadi kita bagi 3 ya, ada yang namanya arteri,
ada yang namanya kapiler, atau ada yang namanya vena gitu. Jadi itulah fungsinya. Kalau kita bilang arteri itu ngasih darah ke seluruh tubuh, ke kepala, ke leher, ke perut. Kemudian ada kapiler, proses pertukaran itu. Kemudian ada vena yang dari organ-organ tadi kembali lagi ke jantung, supaya nanti ada diproses lagi, dikasih lagi ke paru-paru gitu ya. Habis dari paru-paru nanti juga masuk lagi oksigennya, keluar karbon dioksidanya, masuk lagi ke jantung. Dari jantung lagi nanti dia kasih lagi ke arteri, ke pembuluh darah. Jadi itulah secara garis besarnya fungsi dari pembuluh darah kita itu. Oke ya, ini singkat, jelas, dan padat banget, nggak perlu 6 semester ya dok ya. Ini jadi pinternya dalam hitungan menit gitu ya. Oke, nah bisa dijelasin nggak sih dok, sebelum kita ngomongin penumpukan plak ya sebagai salah satu gangguan kesehatan di pembuluh darah, apa yang bisa menyebabkan pembuluh darah sehat dan sebaliknya yang bisa merusak pembuluh darah dok biasanya? Oke, jadi sebenarnya kalau bilang pembuluh darah sehat itu pertama, kita cerita di luar dari memang sudah ada penyakit komorbid atau ada penyakit penyerta. Emang biasanya kalau penyakit penyerta itu gampang banget buat pembuluh darah rusak. Kita bicara tentang yang kita sehari-hari. Pembuluh darah yang sehat itu dia tetap sehat. Kita kan ceritanya gini, pembuluh darah itu penyakitnya itu macam-macam gitu. Ada yang penyakit khusus untuk pembuluh darah arteri, ada yang penyakit yang untuk pembuluh darah vena. Biasanya kalau misalnya yang vena ini sih kasusnya itu lebih sedikit dari masalah di pembuluh darah arteri. Kalau misalnya pernah Mas ngelihat ini tuh ada kakinya itu varises. Ya. Nah ya denger ya. Betul. Di kaki itu pembuluh darah vena loh. Gitu. Biasanya karena itu klep-klepnya itu di pembuluh darahnya itu, pembuluh darah venanya itu longgar. Jadi sering tuh gambarnya pembuluh darahnya biru-biru karena pelebaran pembuluh darah vena nampak sampai keluar gitu. Nah itu salah satu pembuluh darah vena. Faktornya itu apa? Ya faktornya itu memang ya udah bawaan dia yang pertama gitu ya, dan pertambahan usia juga. Kemudian faktor berat badan, pasien-pasien yang obesitas gitu ya, atau misalnya tidak banyak aktif bergerak, itu juga bisa membuat faktor risiko untuk terjadinya si varises ini. Akan tetapi dibandingkan dengan pembuluh darah arteri ini nggak terlalu berbahaya. Karena apa? Karena ini dia juga lebih sering orang keluhkan gara-gara kakinya kebas doang gitu ya. Nggak nyaman, kalau misalnya malam-malam lama-lama udah selesai itu aja. Apakah ada fase-fase yang membuat emergensi? Nggak ada sebenarnya gitu. Jarang sekali. Itu kita cerita tentang vena. Nah, yang paling banyak itu kita cerita di pembuluh darah arteri. Oke, untuk kasus pembuluh darah arteri, ternyata dia ini adalah faktor pembunuh nomor 1 di dunia. Ceritanya kardiovaskuler. Kita gabung gitu. Pembuluh darah arteri yang menuju ke otak, dan pembuluh darah arteri yang menuju ke jantung, dan pembuluh darah arteri yang menuju ke kaki. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak juara satunya itu pembuluh darah arteri yang terganggu yang menuju ke jantung. Yang sering kita sebutkan itu penyakit jantung koroner. Gitu. Itu paling banyak, ternyata dia nomor 1 di dunia. Kasus penyebab kematian di dunia dia 27% dari semua jumlah total kematian. Di Indonesia sendiri lebih banyak loh. Wah, sampai 31%. Gede banget ya. Gede banget. 31% penyebab kematian nomor 1. Makanya kalau misalnya orang-orang bilang penyakit pembuluh darah yang mana, mungkin kita memang lebih banyaknya sih pembuluh darah arteri ini. Itu gimana caranya supaya kita jaga pembuluh darah arteri kita sehat? Nomor 1 juaranya lifestyle. Gitu. Lifestyle-nya gimana? Olahraga, banyak gerak, terus makan makanan yang sehat. Stop rokok, itu aja. Yang terakhir bapak-bapak kayaknya agak berat. Aku nggak ngerokok. Oke, I'm safe then. Oke. Nah, kalau untuk penumpukan plak dok, kan tadi faktor yang bisa menyehatkan dan bisa merusak. Nah, kalau penumpukan plak ini kan agak serem ya, pembuluh darah kan untuk ngalirin gitu ya. Tapi kalau ada penumpukan plak kan bisa jadi tersumbat, tersendat. Kita pikirnya selama ini bisa stroke, jantung, segala macam. Nah, kalau penumpukan plak ini kondisi yang seperti apa sih dok? Oke, itu tadi yang kita bilang, penumpukan plak itu kan terjadinya di pembuluh darah arteri ya. Kalau misalnya dia penumpukannya itu di pembuluh darah yang menuju ke otak, itu berlapis-lapis itu bisa penumpukannya itu bertambah, pertama dia tipis-tipis dulu ya.
Tapi kalau misalnya lifestyle-nya jelek gitu ya, terus makanannya nggak bener, banyakan makan junk food, saya suka makan donat tiap hari, minum kopi susu tiap hari ya, susunya pun susu gula gitu ya, itu menunjukkan plaknya itu lebih gampang menumpuk, nebel, akhirnya jadi apa? Jadi buat sumbatan. Kalau ke otak, sumbatannya buat apa? Jadinya ya buat stroke. Kalau misalnya sumbatannya itu menuju ke jantung, ya bisa serangan jantung. Kalau misalnya dia menuju ke kaki, itu udah buat sumbatan di kaki. Yang paling sering ini sama orang diabetes gitu. Kalau misalnya orang diabetes itu paling jelas, pembuluh darahnya itu gampang rusak. Kalau misalnya di kaki itu paling sering itu nampak itu bisa kakinya ujung-ujungnya hitam. Ya. Nah, kalau ujung-ujungnya hitam itu sih biasanya udah karena aliran darahnya itu udah nyumbat banget, istilah udah nggak ada lagi tuh. Yang paling ciri khas rasa itu yang kayak udah dari pertama sakit dulu, tapi lama-lama udah nggak berasa lagi. Kalau kita cerita di pembuluh darah di kaki, yang paling sering tuh kalau misalnya yang pembuluh nyumbatnya tuh di pembuluh darah arteri itu gini, paling gampangnya. Saya setiap kali jalan dok, kaki saya kebas, dua-duanya atau satu boleh kebas sebelah kanan. Nanti saya duduk istirahat, enakan. Artinya apa? Artinya sudah mulai terganggu aliran darah ke kaki. Gitu. Kalau misalnya kita cerita tentang otak, ceritanya sih lain lagi ya. Kadang dok saya itu suka pegal di sini, gitu ya. Terus kadang-kadang kepala saya juga suka suka sakit terus menerus deh gitu ya. Atau misalnya kalau langsung kejadian langsung stroke aja sebelah gitu. Wajahnya itu udah nggak bisa lagi berekspresi gitu ya, atau badannya juga udah nggak bisa berekspresi, itu gejalanya sudah ada aliran darah terganggu di otak. Kalau misalnya yang paling banyak tuh gangguan aliran darahnya di pembuluh darah jantung, dok saya setiap kali saya beraktivitas jalan buru-buru gitu dada saya sesak, berat, nggak enak. Terus nanti kalau misalnya saya udah mulai duduk, baru tuh dodok enakan. Nah itu ya gejala yang masalahnya di pembuluh darah jantung. Oke, nah nanti kita akan lanjut lagi ya. Ini kayaknya nggak kerasa ngobrol sama Dokter Sani, enak banget sampai kita harus di breakin terlebih dahulu ya dok ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi selama break itu juga kita diskusi banyak sama Dokter Sani ya. Ini seru banget ya. Nah, oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dokter Sani Mats Novalin Silaban SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Pekanbaru. Dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kan tadi sudah sempat di-mention sih, tapi kita ingin make sure lagi penyebabnya kenapa penumpukan plak terjadi itu murni karena lifestyle kita yang makan gitu ya, sedentary lifestyle lah ya gitu ya. Atau karena mungkin bersifat lain yang genetik yang nurun bersifat herediter dari orang tua ke anak-anaknya sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara serius nih ya, penyebab pembuluh darah. Oke, aku dengerin dok. Ya, kan? Saya bacanya bahasa di poli aja saya ngomongnya ya. Jadi ada beberapa faktor resiko gitu. Kita sering nyebutnya faktor resiko tradisional. Artinya dari dulu udah ketahuan tuh faktor resikonya. Tapi sekarang makin didalamin. Yang pertama itu adalah faktor resikonya itu usia. Yang tadi kita bilang ya, usia. Kalau dia itu biasanya punya simptom, laki-laki itu di umur 40. Kalau perempuan, dia itu sesudah menopause. Kenapa? Karena laki-laki nggak punya hormon yang namanya estrogen. Jadi kalau perempuan, selama dia masih datang bulan, estrogen masih kelindung gitu dari yang namanya sumbatin. Kenapa? Karena estrogen itu bagus banget. Dia itu kalau misalnya laki-laki tuh ya, misalnya pembuluh darahnya itu kan menumpuk tuh dengan kolesterol yang namanya LDL. Sebenarnya LDL itu kolesterol jahat. Dia itu menumpuk pembuluh darah. Jadinya nyampah gitu di pembuluh darah, makin lama makin menumpuk, itu yang buat sumbatan, ya kan, si LDL. Nah, ada pembuluh darah yang sehat, namanya itu HDL. HDL ini dia tuh berfungsi menyapu tuh si pembuluh darah, si LDL itu dari pembuluh darah dibalikin lagi ke hati. Nah, pada perempuan estrogen yang tinggi itu berkorelasi dengan HDL yang tinggi.
Dan umumnya estrogen itu berkorelasi dengan HDL. Jadi pada waktu mungkin LDL-nya misalnya kadarnya 70, tapi dia misalnya punya kadar HDL-nya 100, ya disapu bersih itu yang namanya LDL. Karena perempuan punya estrogen, maka kecenderungan perempuan untuk terkena sumbatan jantung itu pada waktu dia itu masih datang bulan hanya setengah dari laki-laki. Ya, laki-lakinya 2, perempuannya 1 kecenderungan untuk punya sumbatan. Akan tetapi pada waktu perempuan sudah tidak datang bulan lagi atau sudah menopause, kesempatannya sama. Nah, biasanya dibilang ada patokan usia itu biasanya laki-laki 40 tahun, perempuan 55 tahun. Jadi kita ambil garis besar ya usia rata-rata dia sudah menopause gitu. Yang kedua itu adalah diabetes. Gitu. Kenapa? Karena diabetes ini sangat gampang merusak endotel atau dinding pembuluh darah. Begitu rusak dindingnya, maka gampang banget itu diserang sama yang namanya kolesterol dan zat-zat lain yang membentuk sumbatan. Yang ketiga, itu yang kita namanya kolesterol yang tinggi. Jangan salah, obesitas memang menjadi faktor resiko. Akan tetapi ada juga orang-orang yang badannya nggak obes tapi kolesterolnya tinggi. Iya betul. Kenapa? Karena ya genetiknya gitu. Penumpukan lemaknya banyak kan di darah, nggak terakumulasi di lemak, ya genetiknya gitu nggak bisa salahkan. Ada yang namanya juga familial hyperkolesterolemia, artinya dia nggak gendut tapi karena keturunan dari darahnya itu dari genetiknya kolesterolnya tinggi, kolesterolnya tinggi aja di darah gitu. Yang keempat itu darah tinggi, gitu. Darah tinggi ini jadi satu faktor penyebab bukan hanya sumbatan pembuluh darah jantung, tapi ini juga jadi faktor risiko stroke dan juga gagal ginjal. Jadi tekanan darah itu harus benar-benar dijaga. Di bawah kan ada tuh yang namanya 100, berapa tekanan darah? 120/70 gitu ya. 110/60. Yang sistol atau yang atasnya itu harus di bawah 140. Yang diastol atau yang di bawahnya targetnya itu harus di bawah 90 supaya kita terhindar dari yang namanya aterosklerosis. Nah, faktor yang kelima tuh yang paling sering yang susah itu rokok. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi satu orang punya kecenderungan memiliki penyakit jantung koroner kalau dia merokok itu 5 kali lipat lebih besar. Tuh dengerin gitu. tuh ya. Bandingkan dengan orang yang tidak, dok, oke, katanya, saya perokok pasif aja kok gitu ya. Jangan salah loh. Ternyata ada kecenderungan perokok pasif juga bisa terkena 3 kali lipat. Tuh, gitu. 3 kali lipat. Jadi kalau misalnya sayang anak gitu ya, jangan merokok dengan anak ya. Kenapa? Ternyata orang tua berperan loh. Belum dengan masa depan pembuluh darah anaknya. Jadi kalau misalnya kita merokok depan anak ya, anak bisa terkena dampaknya. Kalau langsung seringnya bronkitis jangka panjang. Sayang anak, sayang bapak juga ya dok. Iya. Bener ya. Sayang dompet juga lah ya, biar dompetnya nggak menipis dompet, terus. Gila, 2 bungkus 1 hari itu udah berapa? Udah bisa beli jajan apa ya? Betul, setahun ditabung bisa buat ini, beli rumah ya, rumah sederhana. Oke dok, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak MH.Ardi, Pak Ardi ya. Dok, saya pria usia 22, berat 63, tidak ngerokok, kolesterol 135. Trigliserida 58, HDL 46, LDL 65, glukosa puasa 84, tensi 120/90. Detail banget ya. Apa itu normal dok? Lalu apa mungkin orang alami serangan jantung tanpa ada plak kolesterol? Terima kasih. Gimana nih dok? Oke, ini baru pulang MCU dia ini sepertinya. Hanya detail banget ya. Dokter bisa baca ya, nanti takut lupa aku. Oke, gimana nih dok? Iya, jadi kalau misalnya dibilang serangan jantung itu kan macam-macam. Ya, kalau misalnya kita bilang serangan jantung, tadi kita bilang yang tipikal atau yang khas itu tadi karena tadi yang 6 faktor resiko tadi, yang usia, ada faktor keturunan juga. Ya, kalau misalnya faktor keturunan itu biasanya kita tahu dari mana. Kalau misalnya nih, ayahnya terkena penyakit jantung koroner sebelum umur 55, ibunya terkena penyakit jantung koroner sebelum 55, dia bisa kena turun ke dia. Faktor resikonya seperti itu, gitu. Nah, kalau ini dia, misalnya dia 22 tahun, berat 63, tidak merokok, kolesterol, trigliserida, glukosa, apa itu normal. Jadi kita namanya ada stratifikasi resiko, gitu. Kita ada kalkulatornya tuh mas, stratifikasi resiko. Nggak pakai di sini kalkulatornya. Ini kalau dari stratifikasi resiko ada kelasnya, ada sangat rendah, sedang, berat, gitu. Kalau secara kasarnya kita hitung ini resikonya sangat rendah.
Mana tadi semua faktor yang 6 tadi yang saya sebutkan tadi itu dihitung di sini. Ini faktor risikonya sangat rendah. Apakah saya ada kemungkinan terkena serangan jantung? Kalau misalnya terkena serangan jantung dengan yang tadi ya, yang faktor risiko yang tipikal tadi ya, itu rendah banget, sangat jarang. Tapi kalau misalnya saya serangan jantung, nah ada sih orang yang namanya serangan jantung karena kokain. Gitu, karena hal lain, karena kokain bisa. Atau misalnya sekarang masnya ini kondisinya baik-baik aja, tapi ternyata si masnya ini tahun depan saya nggak tahu dia punya kelainan autoimun, menyebabkan pembuluh darahnya menggumpal banyak-banyakan gitu ya. Penggumpalan pembuluh darah yang tiba-tiba, kalau di penggumpalan itu di pembuluh darah jantung bisa serangan jantung. Tuh, yang paling sering ada nih case-nya, yang bukan yang paling sering ya, yang lagi in kemarin tuh serangan jantung pada penderita COVID gitu. Ya pastinya dia umurnya 30 tahun gitu, tapi dia memang punya kecenderungan gampang darahnya menggumpal, terus kena COVID lagi. COVID itu bisa menaikkan juga gumpalan darah atau kekentalan darah, itu di gumpalan darahnya nyambuk ke pembuluh darah jantung, ya udah jadi serangan jantung. Tapi kalau misalnya di luar hal-hal kondisi itu, kita cerita tentang resikonya sangat rendah. Jadi misalnya Mas Eni datang ke UGD, dari dada tuh, aduh berat banget saya dadanya, saya serangan jantung nggak? Itu pasti dokter UGD-nya mikir bukan serangan jantung dulu, yang lain-lain pasti gitu. Kenapa? Karena dari strategi resikonya itu udah rendah banget. Pasti dicari tahu, ada GERD nggak? Iya, kemarin minum kopi, nggak makan seharian 5 gelas, oh jadilah ada GERD. Gitu. Tapi itu fakta banget sih, masih relate banget ya. Sekarang banyak tuh orang self diagnose ya, karena aduh nyeri googling jantung nih, langsung ini dok aku jantung gitu ya. Ini antara gimana ya, lucu gitu. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ardi ya. Insya Allah aman. Tapi tetap konsultasi terus sama dokternya gitu ya. Semoga sehat terus ke depannya. Oke dok, ini nggak kerasa harus break lagi nih. Padahal masih banyak yang harus ditanyain ke dokter Sani. Tapi ini mengalir banget ya dok ya. Kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Sani March Novalin Silaban, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital Pekanbaru. Dok, ini waktu kita mepet banget di segmen terakhir. Padahal sebenarnya banyak yang mau kita bahas ya dok ya, tapi karena enak banget penjelasan dari Dr. Sani, jadi nggak kerasa udah tiba-tiba segmen terakhir. Dok, tadi kalau ngomongin tentang pencegahannya sebenarnya 11-12 ya, sedikit banyak sudah dibahas sama dokter tadi, mulai dari pola makan, istirahat, ngerokok, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita berfokus pada cara mendiagnosis kalau ini sebenarnya ada penumpukan plak, dan cara pengobatannya atau mengatasinya gimana sih dok untuk orang-orang yang aku mau ngecek ini ada plak nggak ya, kan tadi gejala-gejalanya udah disebut gitu ya. Nah kalau akhirnya diagnosisnya sudah ditegakkan bahwa ini penumpukan plak, ada pengobatan atau treatment apa yang dilakukan biasanya dok? Oke deh, jadi kalau misalnya gini, kita sih lakukan diagnosis itu pertama kita harus anamnesa dulu ya. Anamnesa itu pertama tadi kita bilang faktor resiko, yang kedua gejala gitu. Tadi gejalanya sudah kita sebutkan. Saya ada keluhan dok, dadanya berat, aktivitas, terus enakan waktu istirahat. Nanti tuh di EKG tuh, dilakukan rekaman jantung. Pada waktu kondisi stabil, rekaman jantung ini misalnya dia sedang tidak serangan, keakuratannya cuma 35% loh. Oh? Cuma tapi pada waktu dia, ya benar, cuma 35% gitu. Waktu lagi stabil-stabil doang. Misalnya saya nyerinya semalam, tapi sekarang sudah enakan dok gitu. Kita rekam, oh normal-normal aja pak gitu. Tapi bukan berarti nggak ada apa-apa gitu. Karena waktu dia sedang stabil, keadaannya itu cuma 35%. Tapi pada waktu dia sedang serangan jantung tuh saat itu, dia sangat-sangat akurat. Itu option pertama gitu. Nah, kalau gitu, kalau cuma 35%, saya pengen tahu dok, keluhan nyeri saya itu apa? Kita naikin lagi keakuratannya dengan pemeriksaan lanjut. Namanya treadmill. Nah, itu tuh treadmill. Nah, kalau misalnya nanti dari hasil treadmill juga, kita ngelihat nih, oh kayaknya abu-abu nih, gitu ya kan. Ada tuh orang-orang yang ternyata dia nggak sanggup treadmill, kakinya sakit, nggak sanggup treadmill. Dilakukan pemeriksaan lanjut, namanya CT scan. Gitu. Jadi kita langsung tahu tuh pembuluh darahnya.
Oke nih, dari CT scan nanti kita bisa nilai, oh ternyata udah ada plak, udah ada sumbatan. Perlu nggak lagi tindak lanjut seperti namanya pemasangan cincin atau tidak? Itu nanti kita lakukan kateterisasi atau angiografi. Jadi kalau misalnya untuk tahu seperti itu. Terus pengobatannya gimana? Pengobatan itu tetap yang pertama itu tetap harus lifestyle. Lifestyle itu seperti apa? Olahraga. Olahraga yang dibenarkan itu seperti apa, Dok? 3 sampai 5 kali seminggu gitu. Selama berapa menit? 75 menit intensitas tinggi, 150 menit dalam 1 minggu intensitas sedang. Jadi maksudnya gini, 150 menit itu gini, saya sanggup 150 menit 1 minggu, tapi saya cuma punya waktu 3 kali seminggu, Dok, gitu ya. Berarti berapa lama gitu? 50 menit 1 kali sesi. Jadi kalau ada untuk 3 kali seminggu, 5 kali 50 menit kali 30, 150 dong. Betul. Tapi atau misalnya saya cuma punya waktu pendek, Dok, tapi saya bisa kerjakan setiap hari gitu ya. 30 menit 1 kali selama 5 kali seminggu. Itu yang nilai minimalnya. Olahraga terbaik apa? Kalau misalnya kita sudah punya jelas nih penyakit jantung ya, jangan angkat beban dulu ya. Bahaya gitu. Tahu diri ya. Angkat gitu enggak. Iya. Jalan kaki, berenang, naik sepeda. Itu adalah olahraga aerobik karena dia membantu memperbaiki struktur jantung dan meningkatkan kemampuan kita beraktivitas. Itu yang pertama, lifestyle. Yang kedua, pola makan. Pola makan kita itu tolong imbang. Nanti kalau saya cerita mengenai jelasnya gimana, pasti lebih banyak sesi kita lagi ya. Nah gini, 1 piring itu ya usahakan setengahnya itu serat, gitu. Artinya sayur-sayuran tuh setengah piring. 1 genggam nasi, 1 tangan protein. Protein itu apa? Boleh ikan, tahu, tempe. Ikan gimana? Ikan laut dalam bagus banget. Ya, contoh ikan laut dalam bagus banget. Kalau di luar negeri tuh bilangnya salmon. Di Indonesia tuna aja cukup, tuna gitu ya. Itu cukup bagus banget gitu. Kemudian apa lagi bagi berikutnya? Saya bisa makan lemak nggak, Dok? Justru lemak bagus, tapi carilah lemak-lemak yang nabati, lemak sehat. Avokat, kacang-kacangan, biji-bijian, almond itu bagus banget gitu. Dok, bisa goreng-gorengan, kurangin gorengan gitu. Kemudian lifestyle oke, makanan oke, tetap konsumsi obat-obatan. Obat-obatan jantung itu banyak, mulai dari yang namanya obat pengencer darah, mulai dari obat namanya beta blocker untuk mengkontrol nadi, sampai obat untuk melebarkan pembuluh darah yang menyumbat itu ada. Dan satu catatan ya, Mas Aden, ini sering banget gitu orang lupa gitu. Mereka tuh makan obat jantungnya waktu udah enak, saya nggak makan lagi gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbukti ada sumbatan pembuluh darah gitu, udah pasang cincin atau juga nggak pasang cincin, wajib makan obat seumur hidup. Oke, Dok, ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya sangat luar biasa. Next kita harus ngobrol lagi ya, Dok ya. Terima kasih, Dokter Sani. Intinya kita harus pola hidup yang lebih sehat. Terima kasih, Dok. Salam sehat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Eka Hospital Pekanbaru. Terima kasih, Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Nah kalau Anda ingin menyaksikan tayangan Daya TV yang lebih jernih, segera beralih ke TV digital, beli set-top box-nya sebelum 2 November 2022. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali di hari Senin.